Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum. Izinkan saya bertanya. Saya seorang istri kedua, usia 36 tahun, dan suami saya usia 58 tahun. Kami telah dikaruniai dua anak. Suami saya tidak memberikan nafkah batin pada istri pertamanya. Kami sudah pisah ranjang bertahun-tahun, dan juga tidak memberikan nafkah lahir, bahkan tinggal bersama saya setiap hari. Suami ingin menceraikan istri pertamanya, tetapi tertunda karena ibu mertuanya sakit. Bagaimana cara suami mencari solusi? Apakah dia harus mengajak berbicara istri pertamanya atau diam saja? Terima kasih, mohon pencerahannya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya adalah istri kedua. Telah menemukan suaminya sudah renggang jalinannya dengan istri yang pertama. Anda ini mulia, jadi merasa gelisah dengan perilaku suami dengan istri pertamanya. Pasti waktu Anda bertanya itu ingat Allah. Anda tidak menginginkan suami tercinta Anda zalim kepada istri pertamanya, orang yang pertama mengisi hidupnya, bahkan mungkin jerih payahnya pun dengan istri pertama. Anda sebagai istri kedua, Anda istimewa. Anda istimewa. Maka yang terus Anda perjuangkan adalah bagaimana suami Anda tetap lestari dengan yang pertama, jangan sampai masuk dalam dunia kezaliman. Kalaupun mungkin istri pertama memang sudah tidak berkehendak untuk, mohon maaf, mungkin karena umur dan sebagainya, tentunya harus ada kejelasan tentang hak-haknya. Seperti yang terjadi kepada Sayyidah Saudah, merasa beliau adalah lebih berumur, lebih sepuh dibanding yang lainnya, lalu memberikan waktunya kepada Siti Aisyah. Dan memang begitulah, untuk mengambil hati suami yang dahsyat, mengambil ridho Allah adalah dengan cara semacam itu, bukan malah melarang. Begitu sebaliknya ini istri yang pertama. Nah, istri yang pertama, mohonlah kalau sudah menemukan suami menikah lagi dan sebagainya, karena kejadiannya pun sudah terjadi, maka justru Anda jangan malah membuat kesel. Dan kami maklumi Anda ada kecewa barangkali, ada cemburu, itu normal. Akan tapi ada kaidah sederhana, Anda harus bersaing dengan diri Anda sendiri, bukan dengan istri muda. Anda harus buat perubahan lebih dong. Bersainglah Anda dengan diri Anda sendiri. Anda buat perubahan, kelembutan. Jadi kalau bahasa sederhananya begini, baiklah dengan orang yang dibaiki oleh suamimu, maka dia akan jatuh cinta kepadamu. Berat memang iya, berat iya. Akan tapi jika perilaku Anda mungkin dengan marah, emosi dan sebagainya, Anda perhatikan apakah emosi Anda menjadikan Anda lebih cantik dari sebelumnya. Biarpun di sisi lain kami selalu mengingatkan kepada kaum pria, jangan main-main masalah poligami. Ada tanggung jawab besar di hadapan Allah. Ada tanggung jawab besar di hadapan Allah. Poligami bukan untuk main-main. Jangan dicoreng poligami dengan perilaku poligami yang zalim. Ini bicaranya lain, nasihat untuk kaum pria beda. Saya nasihatkan kepada istri pertama dan kedua yang ada saat ini dalam pertanyaan. Bukan berarti langsung besok para suami menikah dua. Enggak, menikah satu saja ada yang haram loh hukumnya. Jangan dikit-dikit sunnah-sunnah ya. Ada tanggung jawab ini. Jangan main-main urusan poligami. Hanya kami ingatkan, wahai istri tua, ambil hati suamimu. Tentunya bukan kalau Anda langsung membeli umur biar muda lagi, nggak ada orang jual muda itu, nggak ada. Tetap Anda semakin tua. Akan tapi lihat, Anda bisa memperbaharui cara perilaku Anda. Maka ambil hati suamimu, bukan dengan tadi. Bisa jadi seorang suami nggak mau lagi kepada istri yang nggak mau datang. Karena apa? Karena perilakunya sudah nggak karu-karuan, yang emosi terus. Dan kami maklumi cemburu Anda, wajar. Kami akui, wahai istri pertama, mungkin yang merasa saya menjadi istri pertama, Anda memang emosi, Anda marah, Anda cemburu dan sebagainya.
Akan tapi lihat, apakah kemudian setelah itu akan hancur rumah tangga? Bukankah masih ada jalan untuk bisa dibenahi? Maka Anda harus ketabahan ya. Dan memang dan juga tidak boleh menyuruh mencerai, itu nggak boleh. Kalau ada seorang istri menyuruh suami yang mencerai pasangannya hanya untuk memenuhi kebutuhannya, adalah terkutuk dia. Nggak boleh seorang istri kedua menyuruh istri pertama mencerai. Dan ketahuilah sebetulnya di hati semua laki-laki, kalau dia menikah dua begini, kalau ternyata istri keduanya kok nyuruh mencerai istri pertama, langsung hilang cinta karena kurang ajar. Kenapa lo kok enak banget saya suruh nyerai-nyerai, cuman hanya mungkin karena terikat, karena terlanjur, sehingga ya karena sudah ikat dengan janji. Karena apa? Tidak mengambil hati. Tapi kalau seorang istri mengatakan, abang, kayak yang bertanya tadi, istri pertamamu yang pertama denganmu, tolong perhatikan dia, tolong perhatikan. Tapi dia suka marah-marah, abang, kalau marah abang tidak boleh balas marah, biar abang dimarah di sana, di sini saya siap senyum setiap saat. Gitu kan istri kedua yang hebat. Justru suruh nganjurkan begitu, atau sebaliknya. Nah, jadi mohon maaf, dan juga suami kalau berani menikah lagi akan menemukan resiko-resiko semacam itu. Jadi kalau istrimu marah, Anda harus siap dong dengan amarahnya. Nah, karena apa? Memang dia wajar, itu bahasa cinta. Bukan langsung marah dibalas dengan marah. Anda belum berani. Kalau itu bicara poligami, dimarahi istri langsung balah dengan tamparan, marah, caci maki dan sebagainya. Intinya bagi kaum pria, jangan main-main urusan poligami. Cukuplah satu, melahirkan anak yang soleh-soleha sebagainya, lebih ringan. Hari ini bicaranya adalah jangan banyak beban. Karena hidupmu jangan banyak beban. Satu istri saja akan tanggung jawab, bagaimana dua, bagaimana tiga. Jangan main-main urusan poligami. Dan jangan jadi bahan guyonan. Mobil dua, istri satu, dan ada guyonan begitu. Tidak boleh itu. Jangan rendahkan poligami. Poligami syariat Nabi Muhammad. Jangan masuk ke sana, tentunya dengan beberapa pertimbangan dong, keridhaan Allah dan sebagainya. Dan bagi istri yang suaminya menikah lagi, segera tata hatimu. Jangan anak hancur, diri hancur. Kadang anak dihancurin loh ya. Coba Anda nyuriginya suami hilang, anak dihancurin. Bagaimana anak dihajarkan benci pada ayahnya? Tahu ndak ayahmu begini? Akhirnya anak tumbuh dengan benci dengan ayahnya. Ayahnya menikah lagi punya anak, ternyata sama istri pertama anaknya diajak musuhan dengan saudaranya, mutus tali persaudaraan. Neraka itu semuanya ya hamba Allah. Tapi seorang ibu yang baik akan berkata, ayahmu menikah lagi, aku cemburu, aku marah dengan ayahmu nak, karena aku cinta. Tapi ingat, ayahmu punya anak ya, anaknya adalah adik-adikmu, kau harus paham itu. Ini baru istri yang baik. Begitu sebaliknya, hidup indah itu kan ada ilmunya dan mudah seharusnya. Baik, itu saja. Jadi kepada istri yang kedua tadi, Anda tetap harus motivasi suami. Mungkin suami Anda sudah kesel kepada istri pertama, kerjaannya marah-marah dan sebagainya, sampaikan kepada suami Anda, abang, itu resiko. Itu berarti istrimu yang pertama itu adalah cinta, sehingga marah, iya cemberut, banting piring dan sebagainya. Ya, nggak apa-apa abang, guyoni, nanti beli piringnya nggak bisa pecah bang. Jadi jangan diajak nyantai saja. Jadi jangan malah dikompori suamimu untuk tidak kepada istri pertamanya, dan jangan Anda mengizinkan untuk mencerainya. Akan tapi Anda nasihati suamimu, abang, tetap kakak adalah harus nomor satu. Jadikan, perhatikan dia, Anda istimewa, istri yang kedua istimewa. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Tolong poligami jangan main-main. Dan bagi suami jangan main-main poligami, jangan istri juga jangan anti poligami. Biarkan semuanya berjalan begitu saja. Selagi kamu punya suami, jaga suamimu dengan benar, jaga dengan baik, selesai. Yang punya istri syukuri, selesai. Jangan jadikan hal demikian guyonan. Ini guyonan kadang di kalangan ustadz. Ustadz begitu. Mobil dua, istri satu, nggak model. Istri dua, istri satu tuh pincang, kurang ajar. Kok poligami jadikan mainan Anda? Poligami adalah syariat. Bahkan kalau ingin membahas tentang poligami, angkat di bawahnya pembahasan poligami, supaya orang tidak main-main poligami. Jangan main-main. Ini syariat Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.